Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabini nasta'inu ala umri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan juga salawat beriring salam. Tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati untuk edisi tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah. Baik pemirsa, apa kabar Anda di puasa hari ke-8 ini? Semoga Anda tetap semangat ya pemirsa, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Nah, sambil menunggu waktu berbuka selama lebih kurang 30 menit seperti biasa, Popi dan juga Ustadz Dedi Sanjaya akan menemani Anda dengan pembahasan soal agama Islam. Nah, pada hari ini Ustadz, tema kita adalah kebaikan menghapus keburukan. Baik. Nah, Masya Allah sekali, sering kita dengar bahwa manusia adalah tempatnya salah dan khilaf ya Ustadz ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa. Namun Allah akan selalu mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat, dengan catatan tidak mengulangi kesalahan ataupun dosa yang sama lagi. Benar ya Ustadz ya? Nah, tema kita pada hari ini sangat berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 114 yang artinya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ceramah Ude tentang kebaikan menghapus keburukan. Are you ready Ude? Ayo. Alhamdulillah, tafadhol Ude. Iya, terima kasih Popi. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ini hari ke-8 dari puasa Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita kerjakan memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sibukkan malaikat untuk menulis kebaikan kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan, kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintain oleh Allah Jalla Jalaluh. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kekhilafan, kemaksiatan, dosa. Popi, kita bukan nabi yang imannya naik terus. Pemirsa Tanjung Pinang TV, kita bukan malaikat yang imannya stabil. Malaikat la ya'sunallah yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, dan yang dikerjakan malaikat adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita adalah umat Nabi Muhammad. Iman kita yasdad wa yangkus. Iman kita manusia umat Nabi Muhammad adalah naik turun. Grafiknya kayak grafik jantung. Naik turun dan cenderungnya turun. Ya, naiknya jarang, turunnya sering. Ini iman saya, Pop. Ya. Kalau pemirsa Tanjung Pinang TV, saya yakin imannya naik terus ya, seperti Popi. Lalu pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang mau taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu resep ya, resep yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Satu kiat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ketika itu Nabi menasihati para sahabat, Popi. Apa kata Nabi? Ittaqillaha aitsama kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Hadis ini adalah hadis sebagai berita gembira kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Yang pertama nih, nasihat Nabi kepada para sahabat dan untuk kita semua tentunya.
ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah Allah dimanapun kalian berada. Artinya ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah adalah mutlak dimanapun, kapanpun, di situasi bagaimanapun kita berada. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, di mana saja, di kantor, di rumah, di tempat ibadah, di mana saja. Maka ketakwaan hukumnya adalah mutlak, wajib. Sebagai apapun kita, sebagai penyiarkah kita, sebagai mubalikkah kita, sebagai karyawan swastakah kita, sebagai ASN pegawai negerikah kita, sebagai aparat penegak hukumkah kita, sebagai pekerja swastakah kita, apapun status sosial kita, maka takwa, taat, iman hukumnya mutlak wajib dimanapun kita berada. Lalu nasihat Nabi yang kedua yang berkenaan dengan tema kita adalah wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Ini berita gembiranya nih Popi. Apa kata Nabi? Maka kejelekan, keburukan yang dikerjakan setiap manusia akan terhapus, akan habis dengan kebaikan yang dia kerjakan. Yang artinya adalah wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Karena setiap keburukan yang kita lakukan, setiap keburukan yang kita kerjakan, dosa yang kita kerjakan akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi. Cara yang gampang menghapus dosa, cara yang gampang menghapus kejelekan, keburukan yang dikerjakan oleh manusia adalah dengan sering-sering melakukan kebaikan, sering-sering mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan kita menghapus keburukan kita, kebaikan kita menghapus kejelekan kita. Contoh, kita buat dosa nih, kita melakukan perbuatan dosa, maksiat, ya. Lalu kita berbuat baik, kita sedekah, kita bantu orang lain, kita senyum dengan orang lain, kita sapa orang lain, kita niatkan amalan-amalan yang baik, maka dosa-dosa tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini salah satu kiat untuk menghapus kejelekan, salah satu kiat untuk menghapus keburukan, salah satu kiat untuk menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang ketiga dari Nabi adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Orang yang selalu berbuat baik maka akan terimplementasikan di dalam akhlak yang baik. Ketika dia sering berbuat baik, maka akhlaknya pun menjadi baik. Dan pergaulilah manusia, pergaulilah siapapun dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dalam pergaulan itu artinya apa? Tidak merendahkan. Akhlak yang baik dalam pergaulan artinya apa? Tidak sombong, tidak angkuh. Akhlak yang baik dalam pergaulan artinya apa? Menghormati orang lain. Akhlak yang baik dalam pergaulan artinya apa? Menjaga silaturahim. Inilah akhlak yang baik. Artinya juga pemirsa Tanjung Pinang TV, jangan bosan-bosan untuk niat baik. Niat saja kita sudah mendapatkan pahala, Popi. Popi niat nih, nanti mau buka puasa, setelah buka puasa mau tarawih, ya, maghrib, tarawih, lalu qiyamul lail, lalu tadarus baca Quran. Maka niat-niat tadi udah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala tadi, niat kebaikan tadi belum kita kerjakan tapi sudah mendapatkan pahala, menghapus dosa-dosa kita, menghapus kejelekan-kejelekan kita. Salah satu cara menghapus dosa, menghapus kejelekan, keburukan yang dikerjakan oleh manusia selain taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang indah, Pop, apa kata Allah? Allah tabaraka wa ta'ala yabsutu yadahu fil lail. Allah membuka tangannya, melapangkan tangannya. Artinya Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya dari barat ke timur, utara ke selatan. Liyatuba musi'an nahar, agar orang yang dari pagi sampai malam hari berbuat dosa taubat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu fin nahar. Lalu Allah buka tangannya pada siang hari agar orang yang dari malam hari berbuat dosa sampai pagi lalu taubat kepada Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Yang indah lagi, apa kata Nabi kita, Popi? At-taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang berbuat dosa, yang melakukan kesalahan, mulutnya belum istighfar, dia belum sholat taubat, tapi hatinya sudah menyesal. Ya Allah, kok amba tinggalkan sholat?
Ya Allah, kok hamba lakukan itu. Ya Allah, kok hamba terjebak dalam ini. Ya Allah, kok hamba ini, kok hamba ini. Kamala zanbalahu, dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enak kita jadi umat Nabi Muhammad, nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan-bosan melakukan kebaikan dan jangan bosan-bosan selalu niat untuk mengerjakan kebaikan, karena semuanya akan menghapus kejelekan, keburukan, bahkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya mengenai kebaikan menghapus keburukan ini. Nah Ustadz, tentang kebaikan dan kebaikan menghapus keburukan, apakah seluruh keburukan yang pernah kita perbuat akan dapat terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di kemudian hari, Ustadz? Baik, keburukan apa saja yang bisa dihapus, yang terhapus, dan dosa apa saja yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita taubat kepada Allah? Jawabannya satu, Pop. Jawaban ini adalah ketika kita berbicara tentang ampunan, pemaafan dari Allah, maka ini di luar akal manusia, di luar logika manusia. Karena mengampunkan dosa seorang hamba adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, satu firman Allah sebagai jawaban, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Artinya apa? Kebaikan itu pasti akan menghapus semua keburukan kita. Kebaikan akan menghapus semua kejelekan kita. Jangan ditanya keburukan apa, dosa apa yang diampunkan, keburukan apa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Popi. Nah, untuk dosa-dosa kita yang diampuni Allah itu sendiri, dari mana kita dapat mengetahui bahwa dosa-dosa kita itu diampuni, Ustaz? Baik, yang pertama, Pop, pemirsa Tanjung Pinang TV, yakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dan menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Tanamkan keyakinan dulu, ya. Bagaimana Allah akan mengampunkan dosa kita kalau kita nggak yakin nih? Bagaimana Allah akan memaafkan kesalahan kita kalau kita nggak yakin? Jadi langkah yang pertama adalah yakinkan diri kita bahwasanya Allah akan mengampunkan dosa kita. Ada hadis qudsi yang indah, Popi. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya ibadi, law ataitani wa rajautani ghafartu laka. Wahai hamba-hambaku, kalau engkau datang kepada aku, mohon ampun kepada aku, maka aku akan ampunkan dosa engkau. Kalimat kedua yang sangat indah. Wala ubali ya ibadi. Aku nggak peduli kepada kalian wahai manusia. Aku nggak peduli kepada kalian wahai anak-anak Adam. Walau kanat dzunubuka ananas sama'i wal ardi. Walaupun dosa kalian sebanyak awan menutupi langit. Walaupun dosa kalian sebanyak pasir menutupi bumi. Ghafartulaka. Aku akan tetap ampunkan dosa kalian. Pertanyaannya, manusia mana yang dosanya sebanyak awan menutupi langit? Manusia mana yang dosanya sebanyak pasir menutupi bumi? Maka nggak ada jawabannya. Tapi ini adalah majas hiperbola dari Allah. Kalaupun ada, ghafartulaka, aku akan tetap ampunkan dosa kalian. Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, manusia mana yang paling banyak dosanya? Fir'aun. Orang yang paling banyak dosanya Fir'aun. Dosa Fir'aun terbesar apa? Allah katakan dalam Al-Quran, fanada ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku Tuhan kalian yang patut kalian sembah. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, membaiat, menjustis dirinya menjadi Tuhan. Dosa yang paling besar ini, ya. Lalu Fir'aun meninggal dunia, ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau seandainya ketika ditenggelamkan itu, kata Allah, Fir'aun mau taubat kepada Allah, Allah ampunkan semua dosanya. Sampai seperti itu Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi Fir'aun enggan, dia nggak mau taubat kepada Allah, Allah abadikan, ya. Lalu yang kedua, Pop, yang kedua, selain kita meyakinin, ya, kita tanamkan keyakinan Allah mengampunkan dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Dari mana kita bisa melihat Allah mengampunkan dosa kita? Adanya ketenangan dalam hati, adanya ketenangan dalam jiwa. Bukan ketenangan dalam melakukan perbuatan dosa, tapi ketenangan ketika kita serahkan diri kita kepada Allah, kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap dosa, kemaksiatan, kesalahan, keburukan, kekhilafan yang kita kerjakan. Ya'ti bihil itmi'nan, akan datang ketenangan dalam hati. Hati kita tenang, hati kita nggak gelisah, hati kita nggak gundah gelana, tenang hati kita. Yang ketiga, adanya kesadaran diri untuk merubah perilaku kita menjadi orang yang lebih baik, ya.
kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih taat, orang yang lebih istiqomah. Dan yang keempat, adanya penyesalan di dalam diri. Yang menjadi bahaya adalah ketika kita tidak menyesal melakukan perbuatan dosa. Ketika kita menikmati perbuatan dosa, ini yang bahaya. Makanya setiap penyesalan seorang hamba, dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Popi. Baik Ustadz, terima kasih, Masya Allah penjelasannya luar biasa sekali ya pemirsa. Tapi tahan, Popi tahu pemirsa di rumah pasti masih penasaran mengenai kebaikan menghapus keburukan ini. Tapi kita akan kembali lagi nanti setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.